Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa ketemu ngumpul di Perpus Cafe gitu ya. Jadi saya selalu menikmati proses yang ada di Perpus Cafe. Kalau biasanya kita ada kelas workshop, pesertanya banyak, berbayar gitu ya. Tapi kalau di Perpus Cafe ini saya lebih intimate gitu, saya lebih senang karena di sini kita betul-betul berada di ruang kosong, betul-betul ya tentang hanya tentang berbagi aja gitu, dalam artian kita bisa lebih intimate ketika kita sharing-sharing bareng di Perpus Cafe gitu. Di sesi hari ini saya akan membahas salah satu buku yang berpengaruh dalam hidup saya. Salah satu buku yang sangat berpengaruh dalam hidup saya yaitu bukunya Ryan Holiday yang berjudul Stillness is the Key. Ya, jadi stillness atau ketenangan itu adalah kunci. Nah, teman-teman, di awal buku ini Ryan Holiday itu mendefinisikan bahwa stillness itu namanya active stillness. Active stillness. Mungkin teman-teman akan berpikir seperti ini ya, wah ini Mas Alis mau ngajarin meditasi atau ngajarin apa gitu, nggak, saya nggak akan ngajarin meditasi, saya nggak ngajarin untuk apa yang namanya semedi atau bukan. Yang dimaksud dengan active stillness ini adalah bagaimana seseorang dalam kondisi tenang, tapi justru ketenangan itu yang menjadi kekuatannya. Jadi di halaman pertama di buku ini, bukan halaman pertama, di kisah pertama dalam buku ini, Ryan Holiday itu mengisahkan tentang perjalanan John F. Kennedy, Presiden Amerika, ketika menghadapi perang dingin dengan Rusia. Jadi waktu itu eh, Rusia membangun pangkalan rudal nuklir di Kuba. Mungkin teman-teman masih ingat, kalau nggak salah dulu presiden namanya Fidel Castro. Ya. Nah, itu adalah ancaman terbesar buat Amerika. Jadi kayak kemana kita lihat perang Iran sama Palestina gitu ya, perang rudal gitu. Kenapa? Kalau dari Rusia, dari Moskow nyerang ke Amerika itu kayaknya nggak masuk akal. Tapi kalau rudal-rudal ditempatkan di Kuba, itu justru sangat berpotensi untuk membombardir Amerika dari Kuba, karena Kuba itu adalah sekutu dari Uni Soviet waktu itu. Nah, tentu John F. Kennedy ini menghadapi sebuah tekanan psikologi yang luar biasa, namanya Cold War, perang dingin bisa jadi menjadi hot war gitu, bisa jadi perang panas betulan gitu di saat seperti itu. Bahkan para senat kemudian mengusulkan untuk menginvasi Kuba dengan dalih untuk menghentikan ancaman nuklir yang bisa jadi bisa menyerang Amerika pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan sama John F. Kennedy? Ya, John F. Kennedy itu berdiam diri, dia tidak segera memutuskan tindakan, ya. Dan itu bukan dari orang yang putus asa, tapi justru dia berpikir adalah bagaimana sesuatu yang tegang ini bisa diselesaikan. Ya, teman-teman, hubungan tegang, konflik antar individu atau antar, kalau dalam ini konteksnya ada negara, itu seperti dua tali yang ada dalam sebuah simpul. Ya, satu tali yang ada satu simpulnya yang orang bilang kayak ruwet gitu. Semakin kita tarik benangnya, ya sebelah sini ditarik, sebelah sini tarik, yang terjadi apa? Ikatan simpulnya semakin kuat dan tidak ada solusi lain kecuali dengan memutusnya gitu. Maka yang dilakukan apa? Mengendorkan. Ya, mengendorkan. Maka Amerika tidak bereaksi sama sekali. Ya, jadi John F. Kennedy memerintahkan kepada militer Amerika untuk tidak bereaksi sama sekali, tapi tidak terlihat lemah dan tidak terlihat ketakutan ketika ada
Moskow membangun pangkalan rudal di Kuba gitu. Jadi dengan ketenangan John F. Kennedy, ya, setahun berikutnya tidak bereaksi dan kemudian akhirnya Rusia merasa, ini kok dipanas-panasi kok nggak terpancing. Akhirnya kemudian seperti simbol tadi itu mereka semakin melunak dan peristiwa itu kemudian mengakhiri episode perang dingin antara Amerika dan Rusia dan Uni Soviet. Maka yang dimaksud dengan active stillness itu apa yang dilakukan sama John F. Kennedy. Ya, jadi sebenarnya tenang, tidak bereaksi itu bukan sesuatu yang pasif, tapi justru itu sesuatu yang aktif, justru itu sesuatu yang penuh dengan kekuatan. Banyak orang yang gagal dalam kehidupan itu dikarenakan mereka terlalu reaktif di dalam menghadapi kehidupan. Jadi stillness is the key, maksudnya adalah ketenangan, ya, kejernihan itu adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan di dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, problematika yang terjadi dalam kehidupan kita itu dikenakan kita reaktif, ya, terhadap sesuatu dan kita mudah merespon sesuatu tanpa mencapai titik ketenangan terlebih dahulu. Itu yang dimaksud dengan active stillness gitu ya. Nah, di dalam buku ini Ryan Holiday membagi menjadi 3 bagian. Part 1 itu adalah tentang the mind, ya, tentang pikiran. Part 2 itu tentang the soul, ya, tentang jiwa, dan kemudian part yang kedua itu adalah tentang the body atau fisik, yaitu tentang bagaimana kita bisa tenang di dalam fisik kita. Teman-teman, saya mengutip perkataan yang ada di buku ini ya, di dalam bukunya Ryan Holiday. Ini adalah quote dari Blaise Pascal. Blaise Pascal itu adalah salah satu filsuf dari Perancis. Ya, beliau mengatakan seperti ini, ya, all of the ills of humanity come from our inability to sit quietly in the room alone gitu. Jadi betapa banyak kekacauan, kemanusiaan, masalah apapun itu datang dari ketidakmampuan seseorang untuk duduk tenang di dalam ruangan sendirian. Ini sound sistemnya bisa dikecilkan dikit gak? Supaya tidak terjadi back atau dihadapkan ke sana gitu. Ya. Ya. Jadi teman-teman, banyak kalau mengutip dari perkataan ini saya kutip dari saya nukil tulisan Blaise Pascal ini dari buku Stillness is the Key. Jadi ternyata banyak dari permasalahan hidup seseorang itu dikarenakan mereka itu nggak tenang, mereka itu reaktif, mereka nggak bisa duduk bersendirian di dalam ruangannya gitu. Ya, jadi kalau pendekatan kemarin ya, kalau yang ikut kelas kemarin The Founder atau Break Time itu mamal dan lizard brain-nya yang meronta-ronta itu, nggak sampai ke titik human brain kita gitu ya. Nah, maka di sini ketika kita pengen memberikan input kepada mind kita, input kepada akal kita, pertama kali adalah managing your input. Kita harus pertama kali adalah mengatur input-input yang masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam mind kita. Banyak orang yang kemudian hidupnya itu penuh dengan informasi gitu, ya. Jadi teman-teman, pikiran itu punya bandwidth, punya kapasitas. Kalau bandwidthnya habis, ya selesai, kapasitasnya sudah nggak ada lagi. Nah, kebanyakan dari kita hidup itu dikarenakan ya bandwidth atau informasi terlalu banyak masuk gitu. Maka kita harus kontrol informasi yang masuk ke dalam pikiran kita
dan memastikan bahwa yang masuk itu bukanlah informasi tetapi adalah literasi. Coba soalnya diadapkan ke sana ya, diadapkan ke sana biar nggak break. Ya, oke. Ya. Jadi sekali lagi, otak kita itu kebanyakan informasi tetapi minim literasi. Maka kita harus manage input yang masuk ke dalam otak kita, karena ada perkataan seperti ini, gearbox in, gearbox out. Jadi kalau sampah yang banyak masuk ke pikiran kita, maka yang keluar juga akan kemudian sampah-sampah. Jadi teman-teman, salah satu cara kita kalau kita pengen produktif dalam kehidupan kita, kalau kita pengen mendapatkan kehidupan yang lebih baik, salah satu yang kita lakukan adalah kita memanage apa-apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Betapa banyak orang yang mengawali hidup itu dengan informasi. Bangun tidur, buka apa? Notifikasi. Bangun tidur, ngecek grup WA. Bangun tidur, nyecrolling newsfeed, nyecrolling TikTok, nyecrolling berita ini. Padahal informasi tadi itu tidak penting sama sekali di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita itu kacau, itu yang membuat hidup kita itu berantakan, karena kita tidak punya kemampuan memanage informasi-informasi apa yang harus masuk ke dalam kepala kita. Ya, jadi seperti bandwidth itu punya kapasitas. Ketika otak kita itu punya kejejalan informasi dan kita nggak bisa mengaturnya, bahkan membiarkannya, maka terjadi kita akan kekurangan literasi. Saya sering ketemu sama orang, saya tanya, ayo gimana, ayo mulai baca buku. Aduh mas, aku malas baca buku. Pada dasarnya orang malas baca buku karena apa? Karena otaknya, bandwidth-nya sudah habis dengan informasi. Ya, karena kita teman-teman, ketika kita tidak bisa memanage informasi yang masuk ke dalam kita, maka bisa jadi yang masuk itu adalah toxic news atau toxic influence. Mungkin teman-teman pernah ada kejadian apa ya, contoh perselingkuhan atau apa gitu. Nah, dan itu menarik, berita-berita artis atau berita-berita tokoh-tokoh ini gitu. Pertanyaan saya, apakah itu penting dalam hidup Anda? Tidak penting. Tapi kita kejebak ke dalam emosi di sana, kita ikut komentar di sana, kita nimbrung di sana, terus kemudian ada orang yang melawan pendapat kita debat di sana gitu. Ini adalah perbuatan yang sama sekali tidak berguna dalam hidup kita. Ya, jadi ada satu hal yang penting sekali yang harus kita miliki dalam hidup kita, yaitu ruang kosong yang ada di dalam kepala kita. Di ruang kita itu selalu penuh dengan informasi sehingga inspirasi pun tidak akan bisa masuk ke kepala kita gitu, karena tadi bandwidth-nya terlalu penuh, kapasitasnya terlalu penuh, volumenya terlalu penuh. Jadi kalau kita ingin mengambil ya keputusan-keputusan yang penting dalam kita, bagaimana kita bisa membuat ya decision yang terbaik untuk kita, tidak akan pernah terjadi ketika Anda memenuhi otak Anda dengan informasi. Yang berikutnya, Anda harus cultivating silence ya. Anda harus merawat silence atau kesendirian. Ya. Yes. Oke, ini kayaknya lebih membuat saya nyaman. Ya, karena benging tadi itu ternyata distrak ya. Benging tadi itu informasi yang merusak otak saya sehingga saya nggak ngalir seperti biasanya. Oke, sekarang agak normal lagi. Ya teman-teman, kita harus cultivating silence, kita harus merawat rasa kesendirian atau ketenangan, ya. Dan itu harus dibentuk, dan itu harus didesain, dan itu harus diagendakan, diritualkan gitu. Ya, kalau kita bicara dalam perspektif Islam, sebenarnya Islam mengajarkan itu. Ya, kita disunahkan untuk sholat malam, kita disunahkan untuk sholat subuh dan zikir atau baca Quran atau apa juga gitu. Karena di situ kita bersendirian.
Ya, kita silence, kita sendiri, terus kemudian kita tenang di situ. Ya. Nah, itu harus kemudian dijadwalkan ada jeda-jeda titik-titik di mana kita berada di dalam kondisi silence. Ya, kalau kita sholat kan nggak mungkin kita ngobrol ya, Allahu Akbar. Mas, tadi kerjamu selesai atau enggak? Nggak mungkin gitu ya. Jadi ketika kita sholat ya kita bersendirian. Nah, banyak orang ya yang bermasalah dengan relasinya dengan orang yang lain, dia punya masalah relasinya dengan keluarganya, dia punya masalah dengan relationship dengan teman di kantornya atau siapapun, pada dasarnya karena dia bermasalah dengan relasi atau koneksi dengan dirinya sendiri. Ya, itu intinya. Saya ulang lagi, ketika orang bermasalah dengan orang lain, koneksi dengan orang lain, pada dasarnya dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Jadi banyak orang yang saat ini mungkin orangnya pendiam, orangnya di rumah, tapi kalau diam di kamar dan seterusnya, tapi scroll TikTok, scroll IG feed dan seterusnya, itu berarti dia nggak sendirian. Ya, yang ada dia itu kesepian. Beda ya, bersendirian sama kesepian itu dua hal yang berbeda. Kesepian, mungkin orang berada di tempat yang ramai tapi dia merasa kesepian. Tapi kalau silence, berkesendirian, itu adalah dia sengaja membangun habit, membangun ritual di mana dia bisa bersendiri dengan dirinya sendiri, atau yang lebih hebat lagi ketika dia bisa berzikir, dia bersendiri dengan Tuhannya. Seperti itu. Ya. Jadi hal itu harus dibangun di dalam mind kita, di dalam pikiran kita, membangun titik-titik di mana kita bisa berkesendirian. Ada beberapa aktivitas dalam kehidupan kita yang harusnya itu menjadi tempat yang silence. Ya, mungkin ketika Anda cuci baju, Anda bisa silence dengan diri Anda, terkoneksi dengan diri Anda. Ya, karena di sana Anda nggak mungkin nyekrolin TikTok atau apa sambil nyuci baju atau nyetrika gitu ya. Jadi be present. Ya, jangan multitasking, karena ketika Anda multitasking, yang terjadi Anda ke-distract dan Anda tidak bisa terkoneksi dengan diri sendiri. Contoh, ketika Anda makan, kemudian Anda nonton drakor atau nonton anime atau apa gitu ya. Nah, itu Anda ke-distract. Anda nggak present ketika makan. Padahal ketika makan Anda bisa silence. Ketika makan Anda bisa menikmati makanan ini. Anda bisa berpikir, oh ini berasnya ini dipanen sama petani. Petani itu berat ketika manen padi itu perlu perjuangan gitu ya. Mamanya Anda GoFood, Anda berpikir, oh ini masakan ini dimasak oleh UKM ini, mereka sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi dan seterusnya gitu. Itu terjadi, Anda terkoneksi ketika Anda makan itu Anda hadir, Anda menjadi present. Jadi be present, menjadi hadir itu menjadi sesuatu yang sangat mahal saat ini ketika orang itu hidup dengan dunia yang penuh dengan distraksi dan distraksi gitu. Ya, jadi Anda harus cultivating silence. Ya, ketika Anda nyetrika saja, dan terkoneksi dengan diri sendiri. Mas bosan, ya. Nah, ketika kita mengalami kebosanan, ketika kita berdiam dengan diri kita sendiri, itu adalah bukti bahwa selama ini kita sering kedistraksi. Teman-teman, distraksi itu adalah behavior. Ya. Anda tadi nyekrolin TikTok macam-macam, atau Anda punya kebiasaan buruk, Anda mungkin malas mandi, atau Anda tidur di pagi hari, ya. Sebenarnya itu adalah behavior dari respon terhadap internal trigger. Ya, jadi yang harus kita permasalahkan itu bukan behaviornya, karena behavior itu adalah respon kita terhadap internal trigger. Makanya yang harus kita selesaikan dulu adalah bagaimana kita menyelesaikan internal trigger yang kita hadapi. Ada banyak mungkin kalau lihat anak-anak sekarang, ya anak-anak muda sekarang, banyak dari mereka yang ya kita bilang itu kenakalan remaja gitu ya. Cewek-cewek masih SMP pada nge-vape macam-macam gitu. Kalau saya tidak melihat itunya, saya tidak melihat nge-vape-nya, saya tidak lihat mereka ngerokoknya, saya tidak melihat mereka
mungkin nongkrong sampai tengah malam. Tapi justru saya melihat apa yang menyebabkan mereka nge-vape, apa yang menyebabkan mereka ngerokok, apa yang mereka begadang sampai tengah malam. Karena itu adalah internal trigger permasalahan utama yang mereka hadapi. Ketika internal triggernya itu nggak diselesaikan, dan kemudian kita fokus sama behaviornya, fokus sama perilakunya, itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah tadi itu, ya entah itu mungkin orang kejebak judi online, orang kejebak ini, bahkan mungkin orang kena narkoba, macam-macam. Pada dasarnya ketika dia kehilangan, dia tidak bisa mengendalikan internal trigger yang ada di dalam dirinya. Ketika kita bisa mendesain itu, ya mendesain untuk menyadarkan internal trigger tadi itu, maka kita bisa mengendalikan behavior tadi itu. Dan untuk itu Anda perlu cultivating silence. Anda perlu berdiam sejenak, ya, untuk berusaha untuk terkoneksi dengan diri sendiri. Saya mengajarkan banyak teknik untuk itu, dan biasanya yang terjadi itu selalu ada reaksi, ya. Jadi ada namanya psychic spin. Otak orang itu kalau suruh diem aja itu berat sekali, ya, dia akan meronta-ronta secara psikologi, nggak nyaman, nggak enak gitu. Ada juga fisik pain, fisik mulai nggak nyaman karena akibat dari kortisol yang keluar gitu, yang dikeluarkan sama lizard dan mammal brainnya, sehingga ya wis nggak nyaman. Ya kayak kita baca Al-Quran, kita dapat satu halaman langsung ngantuk, dapat satu halaman rasanya kok aduh kok kayak itu orang Jawa bilang ya kayak nggak enak gitu. Itu apa? Karena fisik pain, ya, dan itu dilawan, ya. Ketika hadir simptom-simptom tadi itu, pertanda-pertanda tadi itu justru bahwa kita telah berada di jalur yang tepat, bahwa justru apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar. Ya, tapi kecenderungan kita, ego kita, ya, lizard dan mammal brain kita itu kemudian melawan itu, ya, dia pengennya itu tetap dalam kebiasaan yang lama, dia pengennya itu tetap dengan behavior yang lama. Teman-teman, kita itu adalah produk dari kebiasaan kita. Ketika seorang punya kebiasaan membaca buku 2 jam sehari, pasti berbeda dengan orang yang baca buku setahun 2 kali. Kalau orang punya kebiasaan berzikir atau beribadah atau sholat malam, ya pasti berbeda dengan orang yang tidur kesiangan, subuh menjelang terbit matahari, bahkan sesekali kebablasan. Ya. Orang yang berolahraga jogging sehari 30 menit pasti berbeda dengan orang yang tidur di pagi hari atau malas-malasan di pagi hari. Ya. Jadi selalu input output, dan output itu adalah konsekuensi logis dari input kita. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kehidupan kita, baik secara finansial, baik secara impact terhadap sosial, ya, maka yang kita lakukan adalah sederhana, merubah habit kita, meningkatkan habit kita. Kalau ada pertanyaan, kenapa masih ada agama Nasrani sampai sekarang? Ya karena setiap minggu ada orang pergi ke gereja. Kenapa umat Islam masih ada sampai sekarang? Karena masih ada orang yang memandangkan azan setiap 5 kali sehari. Artinya apa? Ritual itu yang menjaga eksistensi value dari apapun juga. Jadi kalau kita ingin punya eksistensi value yang tinggi, berarti kita harus menciptakan ritual yang tinggi. Jadi Anda itu adalah bagian dari ritual Anda. Ya. Jadi sesuatu yang berada di dalam diri kita, ya, itu nampak dari behavior kita sehari-hari. Kalau kita menentukan ritual kita, ya, terus kemudian kita
membuat sebuah kedisiplinan dalam hidup kita, justru itu yang akan membuat seseorang akan bertumbuh dan bertumbuh. Saya membaca biografi para atlet, Cristiano Ronaldo, atau mungkin Roger Federer, atau mungkin Shaq O'Neal. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membangun ritual baru, membangun rutinitas baru, membangun ritual baru, membangun ritual baru, membangun ritual baru. Demikian seterusnya sampai dia menjadi hebat seperti saat ini. Ya. Jadi orang tidak akan pernah menemukan kehebatan dalam hidup kalau dia tidak punya rutinitas. Saya ulangi lagi ya. Semua orang hebat di dunia ini masih punya satu, mereka punya rutinitas. Saya tertarik ketika William Churchill, Perdana Menteri Inggris pada waktu itu, dia menghadapi dua peperangan besar, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dia punya rutinitas. Apa yang dia lakukan? Dia selalu melukis. Ya. Jadi ketika dia melukis, dia menjaga kewarasannya. Ketika dia melukis, saat itulah dia mendapatkan inspirasinya untuk menghadapi peperangan di Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II. Jadi sederhananya, kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas hidup kita, coba lihat apa rutinitas yang sudah kita bangun, apa ritual yang sudah kita bangun. Jadi sejatinya, kenapa Usain Bolt bisa berlari dengan lari 100 meter dengan kecepatan dengan waktu tempuh 9,52 detik kalau nggak salah. Itu kita nggak melihat bagaimana dia berlarinya, tapi kita akan melihat bagaimana 4-5 tahun dia menjalankan rutinitas untuk berlari 9,52 detik di Olimpiade. Ya, dengan rutinitas tadi itu, ya, maka terbentuk, kalau secara neuroscience terbentuk namanya neuroplasticity. Ya, otak kita itu plastis, otak itu berkembang, jadi otak itu harus kemudian kita latih, ya, kemudian kita latih terus dan seterusnya. Mungkin dulu ketika awal-awal untuk membaca buku yang 300 halaman itu saya perlu waktu 1 bulan gitu ya. Sekarang 2-3 hari bisa saya baca. Dan definisi saya membaca buku itu adalah saya membacanya, poin-poin penting saya garis bawahi, dan selesai saya mengkhatamkan buku itu, saya salin lagi tulisan-tulisan yang garis bawah itu di sebuah buku, saya catat ulang. Itu definisi saya selesai membaca buku. Karena banyak dari kita ya membaca buku tadi ya sekedar dibaca, tamat, ditaruh, ganti buku lagi. Ketika ditanya apa sih isi dalam buku ini, kita lupa sama sekali. Tapi itu justru lebih baik daripada nggak baca buku sama sekali gitu ya. Tapi kalau kita mempunyai ritual baru, kalau kita punya habit baru dalam baca buku, kita punya secara kuantitas kita tambah, secara kualitas kita tambah, bagaimana kuantitas membaca buku dan kualitas membaca buku, maka dari situlah produk dari hal itu, produk dari rutinitas itu terbentuk. Kita akan growth, bertumbuh. Sekali lagi, kita bertumbuh karena apa? Ritual kita. Dan behavior ritual kita itu yang menunjukkan bagaimana kualitas kehidupan seseorang. Oke, yang berikutnya itu adalah letting go. Ya, jadi pikiran kita harus melepaskan yang namanya attachment atau kemelekatan. Jadi kalau kita ingin membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, atau kita ingin menjalani kehidupan baru kita, itu bukan dengan cara langsung memulai hal yang baru, tapi justru dimulai dari mengakhiri hal-hal yang lama. Kita harus berani untuk ending, berani untuk mengakhiri, berani untuk letting go, berani untuk melepaskan. Ya. Ketika kita berani untuk letting go, ya, kita berani untuk melepaskan dan mengurangi attachment, mengurangi kemelekatan, maka kita akan menemukan ketenangan dalam kehidupan. Bisa jadi. Kenapa hidup kita nggak tenang? Kenapa hidup kita galau? Kenapa kita selalu bermasalah dalam hidup? Bisa jadi karena kita tidak
ikhlas melepaskan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ada sebuah rumus ya. Jadi suffer, penderitaan itu sama dengan pain dikalikan dengan resisten. Penderitaan Anda itu adalah pain, ya, rasa sakit karena sebuah keadaan dikalikan dengan resisten. Ya, resisten itu adalah daya kemelekatan kita. Ini resisten, daya tolak kita itu resisten. Pain kita nggak bisa kontrol, dan ternyata kalau ibaratnya ada sebuah lingkaran besar, ya, itu adalah semua aktivitas yang nggak bisa kita kontrol dan kita hanya bagian satu titik saja di dalam lingkaran besar itu adalah bagian yang bisa kita kontrol. Apa itu? Ya diri kita sendiri, resisten kita. Ya, mungkin Anda bermasalah dengan keluarga, Anda bermasalah dengan pasangan mungkin, atau bermasalah dengan lingkungan kerja Anda, ya itu adalah pain, ya itu adalah pain. Maka berapapun gede painnya, kalau resistennya itu 0, hasilnya berapa? 0. Gitu ya. Kenapa rasa sakit tadi itu semakin sakit? Ya karena resisten kita gede. Semakin kita bisa letting go, semakin kita bisa melepaskan, semakin kita tidak resisten terhadap pain tadi itu, maka penderitaan kita itu akan semakin nol. Dan kemampuan kita untuk mengontrol resisten, kemampuan kita untuk melepaskan atau tidak melepaskan, itu adalah variabel internal yang Anda sendiri yang menentukan. Ya, begitu. Ya, baik. Berikutnya, part yang kedua itu adalah the spirit. Jadi, saya mengutip perkataan dari Epictetus, ya, ini Epictetus salah seorang filosof, ya, dia aliran Stoik, ya. Dia mengatakan seperti ini, most of us will be seized with fear if our bodies were numb and will do everything possible to avoid it, yet we take no interest at all in the numbing of our soul. Ya. Jadi kita begitu takut ketika tubuh kita itu merasakan ancaman atau kita merasakan rasa sakit, gitu ya. Dan kita berusaha untuk menghindarinya semampu mungkin. Ya, tapi kita tidak tertarik. Ya, kita tertarik ketika yang bermasalah itu adalah soul kita. Seperti itu ya. Ini perkataan dari Epictetus gitu ya. Nah, di sini ada tentang emotion. Ya, tentang emotion. Bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita dan kita sangat perhatian terhadap jiwa kita. Banyak dari kita ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang sifatnya fisikal, ya, entah itu secara finansial, entah itu secara kondisi-kondisi kesehatan, itu kan bisa diukur ya. Kita sangat worry, kita sangat khawatir terhadap hal tersebut. Tapi justru ketika soul kita yang bermasalah, ya, soul kita itu kayak nggak memperhatikan itu, atau nggak itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Padahal ketika emosi kita bermasalah, itu bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu fisik. Teman-teman, apapun itu, ketika semakin abstrak, dia semakin berharga. Saya ulang lagi ya, apapun itu, semakin dia abstrak, dia semakin berharga. Ya, suami istri atau suami itu kan fisik. Tapi rasa cinta kepada suami, rasa cinta kepada istri itu lebih berharga daripada fisiknya. Ya, jadi semakin abstrak, semakin mahal, semakin penting. Ya, ada uang 1 miliar, belum tentu bikin orang bahagia. Tapi kalau ada uang 1 miliar dan bahagianya merekah banget gitu, itu berharga lagi. Tapi walaupun 1 juta, kalau bahagia itu lebih penting daripada yang 1 miliar. Ya.
Jadi kalau dalam Al-Quran itu katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang yang beriman kepada yang gaib. Allah, malaikat, surga, neraka, semuanya itu abstrak. Dan saat ini abstrak gitu. Ketika di akhirat jadi nggak abstrak lagi. Jadi apapun yang bersikap abstrak itu nilainya selalu mahal. Ya, jam Rolex mungkin mahal. Tapi kalau kita perhatikan fisiknya, berapa sih HPP-nya bikin itu? Ya mungkin kemahalan banget, bisa berharga 300 juta gitu. Padahal kalau lihat HPP-nya mungkin jangan-jangan HPP-nya cuma 2 juta kalau kita melihat fisiknya. Tapi kenapa jam Rolex menjadi mahal? Ya itu karena emosionalnya gitu ya. Maka teman-teman, Anda harus memahami bahwa emosional Anda itu begitu mahal, mood Anda itu begitu mahal. Ya. Jadi bisa jadi ya, bangun di pagi hari dengan mood yang bagus, dengan mood yang baik, itu lebih mahal daripada kita mendapatkan uang tapi kita selalu dalam kecewaan, ketakutan, ya, dan di dalam tekanan. Jadi sekali lagi, semakin abstrak maka semakin berharga. Ya, semakin abstrak semakin berharga. Itu secara emotion. Berikutnya, ya, the physical. Motion creates emotion. Gerakan itu menghasilkan emosi. Jadi ada yang mengatakan bahwa physical pain kills your psychic pain. Ya, jadi ketika Anda bermasalah dengan emosi Anda bermasalah dengan psikologi Anda, justru yang harus Anda lakukan adalah Anda melatih fisik Anda. Seperti itu. Saya biasanya dulu mengajarkan ketika di acara The Founder ya, tentang BDNF, tentang Brain Derived Neurofactor, yaitu adalah bagaimana mekanisme kita melakukan namanya farmasi mastery, bagaimana kita memfarmasi diri kita sendiri, bukan dari faktor eksternal, bukan dari kita minum obat-obatan atau tadi ya material dari luar, tapi bagaimana cara diri kita itu memproduksi hormon-hormon positif dalam kehidupan kita, sehingga kita menemukan kebahagiaan, kita menemukan mood yang baik. Ya, caranya seperti apa? Yaitu Brain Derived Neurofactor. Itu adalah bagaimana cara Anda menembus batas-batas rasa capek fisik Anda. Jadi mamanya Anda jogging, kalau Anda lari, ini berapa menit nih aku kuat lari? Oh ternyata 2 menit kuat lari gitu ya. Nah paksa, seterusnya. Itu saya terinspirasi sama tim Formula One. Ya, tim Formula One itu dia kerja cepat, sprint, fast, regress, mendalam, ya bahkan 0,5 detik aja itu diperhitungkan, dan mereka bukan masalah siapa yang pinter balap, enggak, tapi itu strategi tim yang luar biasa, dan setiap orang di dalam tim itu sangat berpengaruh. Tukang dongkrak bermasalah itu langsung sekian detik hilang, dan berarti dia bisa kalah balapan. Tukang ganti ban keliru sedikit aja itu bisa hilang. Nah, ada satu quote yang luar biasa yang itu saya baru baca di bukunya Ryan Holiday. Ya, mungkin di situ mbaknya kayaknya penggemarnya Ryan Holiday di bukunya. Jadi tulisnya gini. Slow is smooth, smooth is fast. Slow is smooth, smooth is fast. Slow is smooth, smooth is fast. Itu yang dibaca oleh kru ketika masuk pit stop. Ya. Apa? Slow is smooth, smooth is fast. Itu dalam banget. Ya, itu ditulis saya nggak tahu di sini kan terjemahan ya. Ada nggak bagian itu ya, cepat adalah saya lupa. Tapi saya baca di buku itu, di bukunya Ryan Holiday gitu. Itu jadi bagaimana proses bongkar masuk pit stop itu yang dulu belasan tahun yang lalu mungkin 20 detik, sekarang bisa sampai 9 detik, ada yang 8 detik. Bahkan ketika cuma ganti ban aja itu cuma 2 detik. Bayangkan, ganti ban 2 detik. 2,06 gitu. Keren banget. Ya, keren banget. Dan ternyata yang saya paling suka di film itu ya tadi
sesuatu yang abstrak itu jauh lebih mahal, sesuatu yang abstrak akan jauh lebih mahal daripada yang fisik. Jadi ternyata yang diinginkan sama Brad Pitt ya, si ganteng Brad Pitt, nggak tahu ya orang berarti semakin tua kok semakin ganteng gitu ya. Brad Pitt, Keanu Reeves, apa siapa? Tom Cruise kok tambah tua tambah ganteng gitu. Itu bukan ketika dia menjadi juara satu, bukan ketika dia menjadi juaranya atau uangnya, bukan, tapi ketika dia merasakan posisi ngeflow, fly ketika membalap. Ketika dia naik di mobil, dia menemukan momen di mana dia itu hening dan hanya dia terkoneksi dengan dirinya sendiri dan mesin. Ya. Dan dia mendapatkan ini di akhir cerita. Ini mohon maaf bukan promosi film ya, tapi film itu keren banget menurut saya itu sangat filosofis banget sih Mbak. Jadi mungkin kalau Mbak Mas Haris ada nggak cara shortcutnya gitu? Ini jawaban saya itu Mas. Mbak, slow is smooth, smooth is fast. Ya, slow is smooth, smooth is fast. Itu mendalam banget. Ya, mendalam banget. Jadi kita kelihatannya kita slow, ya, tapi sebenarnya kita itu begitu fast ketika kita smooth. Kata kuncinya adalah smooth. Ya, kata kuncinya adalah ketika ngalir. Ya, itu yang ngalir. Jadi ketika mungkin Mbak Eca rekrutmen tim, terus tim tadi kerja dengan ngalir, sudah nggak punya perhitungan waktu, mereka nyaman ketika bekerja. Ya saya punya tim ya kemarin, dia nikah, ya nikah. Tahu nggak apa yang dilakukan di malam pertama? Ikut meeting kita di sini. Itu parah banget sih. Kita udah ngomong, wes ya betul sih ya, Mas Bayu, kaget di sini. Malam pertama loh, malam pertama pernikahan loh, baru akan nikah pagi tadi, gitu ya. Wes udah, nah, dia tahu kalau tim kita lagi meeting di sini, datang di malam pertama ini udah terlalu ngeflow ini, terlalu ngeflow. Jadi ada juga tim kita yang kemarin mau sesar Mbak operasi, sebelum masuk ruang operasi itu masih balasin invoice ke klien gitu ya. Terus habis keluar operasi sadar diri gitu ya, habis dibius balesin klien gitu ya. Allah, orang-orang ini. Dan saya nggak menyuruh seperti itu. Saya nggak pernah nyuruh tim saya melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, tapi dengan filosofi OKR gitu ya, kita melakukan sprint ya. OKR itu terinspirasi dari John Doerr, ininya Google. Tadi saya dapat magic juga ya, hari ini saya dapat magic. Saya dihubungi sama sebuah penerbit, dia menerbitkan Reni Book, dia menerbitkan buku karya John Doerr ya, apa measure what matter, apa itu tentang OKR, tentang Google. Dan saya disuruh untuk ngasih testimoni di sampul halaman buku itu. Wow, itu keren banget gitu ya. Kok apa ya, kaget saya dapat itu. Loh, ini kok gue banget gitu ya. Karena memang OKR itu yang kita implementasikan di perusahaan saya gitu. Ya. OKR. Jadi objective key result itu menggantikan KPI. Jadi kalau Mbak mungkin siapa yang perlawanan saya melawan KPI gitu ya. Saya melawan KPI gitu. Saya dan tim itu pengen membuat orang itu memperlakukan tim itu secara manusiawi. Tapi justru itu yang kemudian membuat tim kita itu kerja all out luar biasa. Seperti itu sih Mbak. Ya, jadi tadi tambahnya apa Mbak? Di apa? Slow is smooth, smooth is fast. Berarti slow adalah fast. Asal melewati mulus tadi. Smooth itu dulu. Gitu ya. Jadi fast itu adalah output dari input yang benar. Saya bisa meyakini Mbak Ica, Mas Noval, Mbak Ica, Mas Noval akan mendapatkan pencapaian-pencapaian yang enggak Mbak bayangkan sebelumnya ketika Anda menjalankan filosofi ini. Dan saya sudah terlalu banyak magic yang saya dapatkan dalam
dalam hidup gitu ya. Perusahaan kami baru baru apa namanya ya Mbak, baru belum ada 3 tahun. Kemarin jadi founder yang dapat magic nggak cuma peserta, saya juga dapat magic. Saya ketemu sama Pak Anto. Pak Anto sedang mewakafkan gedung 4 lantai dan di, apa ya, diserahkan ke Isentrik. Bayangin ya, saya nggak harus, kalau itu bangun itu di Jogja itu berapa miliar yang harus saya keluarkan, dan tiba-tiba Allah ngasih gitu saja. Ya, itu adalah magic gitu ya. Sama di perusahaan Mbak, ketika ketika nanti beingnya dijalankan, ekspektasi dinolkan, diturunkan, dan Anda yang ada hanyalah intention, yang ada adalah niat baik, yang adalah maksud baik, niat baik kepada customer. Anda nggak punya niat untuk bodohin customer Anda punya intention, Anda punya baik kepada tim Anda, bahwa tim Anda harus bertumbuh, ya ada perhatian dengan keluarga tim Anda, kehidupan tim Anda, penghasilan tim Anda, adik-adiknya dan seterusnya. Ketika Anda menjalani itu, ya tadi itu, ya Anda akan bergerak sangat cepat. Oke, silakan kalau ada yang lain. Ada? Kalau nggak ada ya saya tutup. Ada satu lagi mungkin, silakan. Mungkin dari Mbak siapa? Mbak ini aktif sekali. Mbak siapa namanya? Iya Mbak Sinta, lupa lagi. Gimana Mbak? Iya nggak apa-apa sih Mbak Cinta, tapi Mbak itu masih kuliah ya? Di mana Mbak? Oh, sebentar, sebentar Mbak. Saya mau tak teleponkan CEO-nya. Saya teleponkan sekarang. Karena teman saya, ya beliau dulu buka di Bali. Oh iya, iya di Bali juga sih. Salam buat Mas Endra dari Aris gitu ya. Oh, Endra, Endra. ya adiknya ownernya. Oh iya, iya, iya. Iya, iya sih. Em, saya, ya itu Vinted Plus itu salah satu contoh perusahaan dengan intention yang luar biasa, karena saya tahu foundernya itu betul-betul punya niatan untuk menumbuhkan atau memberdayakan atlet, mantan atlet, betul nggak ya? Iya, sama ini sih lebih tujuannya untuk orang itu supaya punya gaya hidup yang sehat. Iya, ya. Saya tahu beberapa atlet, mantan atlet PON beliau rekrut untuk, Beberapa. iya jadi gitu ya. Di beberapa cabang. Iya. Itu ini salah satu kekuatan intention ya, satu kekuatan intention itu. Ya, ya Mas Endra. Saya Pak kena, Endra ya, iya yang Pak, pakai kacamata itu ya? iya, Oh iya, iya. Bagian finance. iya, Mbak Endra. Oke, thank you Mbak Cinta. Mbak Cinta kerja di Dinoya atau yang di Sawo Jajar? Yang di Singosari. Oh, yang di Sungguh ya. Baru mau buka. Eh, berapa meter tuh Mbak ruang di Sungguh itu? 1000-an ya atau lebih? Luas ya? Masih kemarin, iya lupa lagi. Soalnya ada yang diperpanjang dikit. Jadi kalau yang sekarang Iya, 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 iya. Oke, teman-teman, kalau dari Masnya, dari Mbaknya? Tapi Mbaknya suka baca buku Mbak ya? saya sebenarnya Instagramer. Jadi Oh. fokus review buku di Instagram. Oh gitu, pantas kok suka baca Ini buku. dari kerja sama Gramedia sih. Ini dapat dari Gramedia, memang setiap 2 bulan sekali dapat dari Gramedia untuk review buku, dan ini dapat dari Gramedia. Oh, iya, 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 iya. Saya, ya ini apa saya kebetulan deket banget sama Rainy Book ya, beberapa buku, iya, bisnis gitu. Ya kayaknya buku-buku saya.
banyak orang komentar kayak ini bukunya update, padahal enggak. Yang update di rumah saya itu banyak lagi temuan. Kemarin saya boyong ke sini penuh gitu ya. Terus isi saya kaget. Loh Mas, sekarang raknya di rumah udah penuh lagi gitu ya. Ya saya penggila buku ya. Saya sebulan tuh kalau beli buku nggak tahu ya, mungkin 8-10 buku per bulan yang saya beli tiap. Ya, entah itu di Gramedia, entah itu di Periplus gitu. Dan saya menikmati buku ya. Kenapa buku ya? Karena kita bisa pakai ChatGPT, kita bisa pakai apa gitu. Jadi di perusahaan saya tim yang lain itu menggunakan ChatGPT. Dengan kecepatan ChatGPT dan sebagainya, kita dituntut untuk bergerak cepat gitu, Mbak. Tapi justru kita kehilangan kedalaman. Ya mending ya tadi kita baca, kita melambat, kita review, ya kita tulis ulang dan sebagainya. Kelihatan lambat, tapi kita mendapatkan insight yang dalam sih. Ya baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sharingkan hari ini. Jadi kata kuncinya adalah active stillness ya, tenang tapi aktif. Ya tenang tapi aktif, itu salah satu peran utama yang saya dapatkan dari bukunya Ryan Holiday. Dan stillness itu mahal sekali ya, dan Anda harus membangun stillness, rutinitas stillness dalam keseharian kita. Selalu ada titik stillness setiap harinya, minimal ketika kita sholat ya. Minimal kita sholat itu kita harus dalam kondisi yang stillness ya, dalam kondisi tenang. Mungkin itu dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.